Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan channel kami Bang Udin. Aktivitas di pagi hari ini ya, kita akan lakukan penyemprotan Mas Bro di usia bawang merah kita yang sudah berusia 30 HST. Pastinya ada hikmah yang ingin kami sampaikan di balik segala usaha kita, segala peristiwa yang terjadi di pertanian ini Mas Bro, yang tentunya menyangkut dengan filosofi kehidupan atau prinsip yang mengandung potensi melakukan lebih baik. Langsung saja kita let's go. Hai ini Mas Bro, kita sedang dalam perjalanan menuju lahan ya, tapi sudah mau masuk nih. Tidak lupa kami ucapkan alhamdulillahirobbilalamin Mas Bro, dengan pertumbuhan bawang merah kita ya. Kali ini momen istimewa bagi saya pribadi dan mungkin bagi sahabat juga ya, karena kita akan menyampaikan pesan yang berhubungan dengan mental kita Mas Bro, ketika dalam penempuhan suatu impian yang kebanyakan petani mungkin jarang melakukan, tapi memang ini kecil ya. Yang ingin kami sampaikan ini sesuatu yang kecil, cuman manfaatnya besar Mas Bro, begitu. Ini Mas Bro, kita baru saja masuk ke lahan ya. Ini kita mau melakukan penyemprotan Mas Bro. Pastinya ada hal penting, hal kecil sih, tapi menurut kami penting. Oke, simak terus video Bang Udin ya. Untuk perkembangan lebih lanjut bisa klik loncengnya Mas Bro, agar tetap bisa mengikuti perkembangan bawang merah di kota Probolinggo. Lanjut ya, kita melakukan aktivitas ini baru masuk Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita lakukan doa sebelum aktivitas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tuwasi'u biha alainal arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Itu Mas Bro, ada petani ibu-ibu senior kita ya, yang sekarang melakukan aktivitas penerapan cara petani senior yang cukup istimewa Mas Bro, yaitu mengandalkan tenaga duri, atau bisa kami sebut obat duri ya. Kita alokasikan ke obat saja Mas Bro, karena tujuannya juga menyembuhkan, tapi duri, begitu Mas Bro. Nah, dan di tengah-tengah aktivitas kita penyemprotan ini, kita juga terapkan obat duri, sekali lagi duri, yaitu dipilih itu Mas Bro, seperti itu. Nah, itu tangannya Mas Bro, itu yang digunakan ya, obatnya untuk penyembuhan duri. Jadi 2 jari Mas Bro. Tapi ini sebenarnya meskipun hal kecil, ini manfaatnya besar Mas Bro, begitu. Dan tentunya jika segala usaha kita mengandalkan akal logika kita, pastinya kita akan didorong oleh emosi Mas Bro. Jika akal yang ditaruh di depan, selalu di depan, maka selain program cara kita merawat tanaman, mestinya kan ada program untuk penanganannya dalam umur sekian atau hal lain apapun. Jika masih tahap sekian, tahap tingkatan lagi, tingkatan lagi, itu mestinya kita punya tahapan atau program untuk merawat tanaman atau pekerjaan apapun yang kita rawat Mas Bro. Dan di balik akal kita yang begitu andil penuh, kita juga ikut andilkan perasaan atau kepercayaan kita Mas Bro, begitu Mas Bro. Jangan selalu dikedepankan yaitu akal, begitu. Kita dalam setiap melakukan sesuatu, kita andilkan juga kehadiran kepercayaan hati kita Mas Bro. Dalam setiap kebaikan pasti mengandung berkah. Nah, di situ kuncinya Mas Bro.
Jadi sekecil apapun tingkah laku kebaikan itu pasti mengandung berkah, Mas Bro. Dan barokah itu tidak selalu monoton, terpacu atau terukur dengan keekonomian kita. Bisa jadi berkah itu mengalih kepada kesehatan kita, kepada kerukunan rumah tangga kita, kepada kecerdasan anak-anak kita. Semisal seperti itu, Mas Bro. Sehat itu juga merupakan berkah. Begitu. Anak yang cerdas, anak yang pintar itu juga merupakan berkah. Keluarga yang selalu tentram tanpa masalah, sepertinya mimpi ya. Keluarga dongeng mungkin kalau tidak ada masalah. Semua keluarga dimanapun siapapun kita pasti punya masalah. Akan tetapi jika kita menerapkan kepercayaan kita dengan adanya berkah, setiap kebaikan yang kita lakukan, nah di situ kemungkinan kecil apapun masalah yang kita alami tidak akan kita besar-besarkan satu pihak sama lainnya. Begitu, Mas Bro. Disitulah ketika kita mempercayai bahwa kebaikan itu mengandung berkah. Satu contoh yang telah nampak kepada kita tengok. Jujur kami melakukan penyemprotan ini 4 hari yang lalu, Mas Bro. Cukup lama jangkauan waktunya, karena sekarang itu musim-musimnya ulat ya, mau masuk ke bulan 8 itu musim-musimnya ulat. Akan tetapi karena memang kita bukan meremehkan atau menyepelekan tanaman kita yang kelihatannya masih bagus, kita tidak ngobat, kita tidak menyemprot, bukan. Akan tetapi memang kemarinnya kita sibuk, Mas Bro. Dan di tengah kesibukan kita sekarang kami temukan ya, di ujung maksudnya kesibukan kita, kami temukan walaupun kita tidak sempat melakukan penyemprotan ini, Mas Bro, ternyata bukan obat kita. Ini jika kita lihat ya lebih dekat, ulatnya masih berwarna biru atau hijau, Mas Bro. Berarti ini masih baru. Yang matinya itu baru, entah tadi malam atau kemarin. Kalau ini kita kategorikan mati terkena obat yang kita semprotkan 4 hari yang lalu, kayaknya belum cocok ya, karena keadaannya masih baru, kayaknya masih basah, Mas Bro. Ulatnya berwarna hijau tuh, Mas Bro. Kalau otomatis kalau 4 hari yang lalu keadaannya sudah kering. Dan ternyata di sini yang membunuhnya bukan obat kita, Mas Bro, akan tetapi semut. Begitu, Mas Bro. Entah ulatnya ini terlalu tua lalu jatuh dikeroyok sama semut, entah kejadiannya seperti itu, belum tahu, Mas Bro ya. Dan sungguh kami tidak akan mencari tahu. Kita langsung ke fokus pembahasan saja, Mas Bro. Nah, setelah kita telaah, setelah kita kaji ya, ternyata memang ada banyak manfaat di balik kita melakukan kebaikan. Begitu, Mas Bro. Kita terapkan saja bentuk kebaikan kita kepada siapapun, dimanapun, dengan apapun, begitu, Mas Bro. Jadi jangankan kepada sesama manusia, jangankan kepada sesama manusia, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan kita juga terapkan dengan penuh dengan penuh kesabaran dan tidak dilandasi dengan emosi untuk menggapai suatu keberhasilan, Mas Bro. Begitulah maksud saya, Mas Bro. Seperti yang kita lakukan saat ini, Mas Bro. Itu cara mengaplikasikan obat untuk kesembuhan bawang merah kita. Juga kita tidak beremosional memakai obat yang berdosis tinggi. Justru ini malah tanpa dosis, Mas Bro. Kita gunakan obat duri 2 jari. Jadi bagian daun bawang merah yang terkena serangan ulat itu diambil dengan jari, Mas Bro. Begitu. Kayak ibu-ibu senior itu. Tuh, Mas Bro. Bisa kita simak lebih dekat ya. Itu, Mas Bro. Seperti itulah. Jadi pada intinya bagaimana sekiranya kita selalu mengarahkan pikiran kita
kepada arah yang positif Mas Bro. Maka di sanalah akan niscaya akan timbul hal-hal yang positif yang akan mewarnai kehidupan kita. Oke, ini sangat kecil ya, mungkin hal kecil akan tetapi manfaatnya sangat besar Mas Bro. Tidak lupa doa terbaik dari petani Probolinggo, semoga seluruh petani Indonesia semakin ngene Mas Bro.